Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, kita melihat cryptocurrency market kebakaran, teman-teman. Semua yang kita hold kemungkinan besar mengalami koreksi antara 30-50% dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Saya juga sebenarnya pribadi bingung harus mulai dari mana. Dan perlu teman-teman tahu juga bahwa ya saya pribadi juga mengalami loss yang lumayan besar. Jadi saya bersama dengan teman-teman semua mungkin juga merasakan hal yang sama bahwa kita melihat aset kita dalam beberapa hari terakhir mengalami penurunan yang lumayan dalam gitu ya, terutama kalau kita merupakan altcoin holders. Nah, di video hari ini teman-teman kita bakalan membahas in general bagaimana situasi dan kondisi altcoin untuk sekarang, apa yang kira-kira bisa kita expect terjadi berikutnya, apakah ini berarti bull market dan juga altcoin season tidak jadi terjadi di cycle kali ini, atau apa yang harus kira-kira kita lakukan berikutnya. Kita bakalan coba menjawab semua pertanyaan tersebut di video hari ini, jadi pastikan stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, kalau kita lihat selama 24 jam terakhir terjadi penurunan sebesar 6,98% dari crypto total market cap ke angka 3,11 triliun dolar. Itu sepertinya tidak menggambarkan apa yang terjadi di altcoin selama beberapa hari terakhir. Karena kalau kita lihat dari segi market cap-nya saja sebenarnya tidak terlalu mengerikan ya, hanya terjadi koreksi sebesar kurang lebih 7%. Tapi pada kenyataannya, kalau misalnya kita perhatikan, untuk 24 jam terakhir, rata-rata altcoin itu mengalami koreksi di atas 10% kebanyakan. Dan kalau misalnya kita tarik selama beberapa hari terakhir, rata-rata itu terkoreksi 30, 40, bahkan 50%. Nah, inilah juga teman-teman kenapa saya sering sampaikan bahwa dalam keadaan market yang volatile seperti ini, salah satu hal yang mungkin teman-teman harus consider hindari adalah menggunakan leverage. Dan leverage yang merupakan salah satu alat yang sebenarnya sangat berfungsi, di sisi yang lain sebenarnya juga membawa resiko yang sangat tinggi jika teman-teman tidak menggunakannya dengan bijak, yang bisa dikategorikan sebagai pedang bermata dua lah istilahnya. Kalau teman-teman memakai dengan cara yang baik, ya bisa menghasilkan gains yang besar, tapi di sisi yang lain, kalian juga bisa mendapatkan loss yang sangat besar ketika market dalam keadaan volatile seperti ini. Nah, jadi itulah gambaran umum, teman-teman, apa yang sedang terjadi selama beberapa hari terakhir in terms of persentase kenaikan dan penurunannya. Rata-rata kita melihat ada penurunan sebesar 30, 40, dan juga 50%. Dan juga perlu kalian tahu bahwa hari ini kita mendapatkan ada angka likuidasi yang dikategorikan sebagai salah satu yang paling besar sepanjang sejarah. Jadi ini bukan hanya cycle ini ya, teman-teman. Nominalnya itu bisa dikatakan sebagai salah satu yang paling besar sepanjang sejarah cryptocurrency. Yaitu dalam 24 jam terakhir terjadi likuidasi sebesar 2,29 miliar dolar. Dan tidak mengherankan 82%-nya itu datang dari arah long. Nah, feel free teman-teman kalau misalnya kalian mau curhat apapun atau kalian mau sharing pengalaman kalian, baik itu baik ataupun buruk selama beberapa hari terakhir, di kolom komentar ya kita saling menguatkan lah gitu ya dalam keadaan market seperti ini. Saya tahu ini bukan saat yang mudah untuk kalian-kalian yang merupakan altcoin holder, tetapi ya apa mau dikata, ini merupakan resiko yang harus kita tanggung sebagai altcoin holders, karena memang altcoin merupakan aset kelas yang volatility-nya cenderung paling tinggi. Jadi teman-teman, kalau kita lihat selama kurun waktu beberapa minggu terakhir, sebenarnya likuidasi yang angkanya besar itu bukan baru terjadi hari ini ya. Sudah banyak kali selama beberapa bulan terakhir kita mendapatkan angka likuidasi yang tidak kecil, rata-rata 500-600 juta, kadang-kadang ada yang sampai 1 billion dolar juga. Tapi belum pernah kita melihat angkanya hit ke kurang lebih 2,29 billion dolar. Dan itu menunjukkan seberapa besar kapitulasi yang terjadi hari ini. Dan itu tergambarkan dengan sangat jelas di chartnya crypto total market cap excluding Bitcoin. Kalau teman-teman perhatikan, apa yang terjadi adalah kita mengalami breakdown dari potential symmetrical triangle yang telah terbentuk
dari awal bulan Desember kemarin, dan pada akhirnya pada tanggal 2 Februari kemarin kita berhasil breakdown dan close daily candle di bawah area tersebut. Nah, sebagai catatan sampingan saja teman-teman, selama beberapa hari terakhir saya nggak membuat konten itu karena saya sedang liburan dan merayakan Chinese New Year. Dan baru hari ini saya mulai aktif lagi membuat konten. Jadi untuk teman-teman yang bertanya, saya kemana? Saya nggak kemana-mana sebenarnya, cuman saya merayakan Chinese New Year dan merasa perlu liburan aja gitu, dan off untuk membuat konten. Jadi itu aja sebenarnya alasannya. Tapi karena saya melihat kondisi market seperti ini, saya merasa wajib gitu ya untuk memberikan at least kabar lah untuk teman-teman semua kira-kira apa yang sedang terjadi. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau dikatakan, saya pribadi juga tidak expect bahwa kita akan mendapatkan koreksi sampai sedalam ini ya. Bahwa kalau kita ukur dari top kemarin sampai ke kurang lebih sekarang, itu terjadi sebesar penurunannya sebesar 38,9%. Oke, dan itu adalah penurunan yang cukup masif. Dan kalau misalnya ditanya, apakah ini berarti pasti kita telah akan kembali masuk ke bear market? Kalau jawaban pendeknya menurut saya belum tentu, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena begini, penurunan yang dalam seperti ini tidak bisa kita jadikan sebagai satu-satunya alasan untuk kemudian menyatakan bahwa bull market sudah pasti selesai. Kalau teman-teman lihat, selama beberapa bulan terakhir gitu ya, anggap 1 tahun terakhir deh, sebenarnya kita juga telah melihat ada terjadi penurunan yang lumayan dalam di crypto total market cap untuk altcoin ini selama beberapa kali. Di sini kita mengalami koreksi sebesar 33%. Sedangkan yang di sini itu koreksinya 28%, dan kemudian yang di sini itu kurang lebih 24%. So, penurunan sebesar 30-20% di crypto total market cap excluding Bitcoin ini bukan hal baru yang terjadi di cycle kali ini. Itu adalah fakta, teman-teman, yang pertama. Yang kedua, perlu teman-teman tahu juga bahwa ya kalau kita lihat dari segi struktur, ya kita masih constantly itu membentuk higher high dan juga higher low. Higher low terakhir itu teman-teman ada di angka 724 billion dollar. Jadi secara struktur pun kalau misalnya kita lihat di time frame besar, terutama di weekly ya ini kita masih berada dalam keadaan struktur bullish. Dan perlu teman-teman tahu juga bahwa koreksi-koreksi sedalam ini itu juga bukan baru pertama kali terjadi gitu ya. Di cycle sebelumnya kita juga pernah melihat crypto total market cap itu mendapatkan koreksi yang cukup dalam. Seperti yang terjadi di sini, koreksinya 63%. Kemudian di sini terjadi koreksi kurang lebih juga 67% sebelum pada akhirnya kita mengalami ada rally yang sangat signifikan. Tapi meskipun kalau teman-teman lihat kita berada di bull market, tapi itu bukan berarti di pertengahan jalan tidak akan ada kendala gitu ya, tidak akan ada koreksi. Karena kalau kalian perhatikan, di sini kita juga mendapatkan koreksi sebesar 35%, teman-teman. Bahkan itu terjadi setelah kita berhasil breakout di atas all-time high sebelumnya. Oke, naik lagi, kita juga kemudian ketemu lagi dengan satu buah pullback yang juga tidak kalah dalam, kurang lebih 32%. Nah, dengan adanya koreksi sedalam itu pun tidak menyebabkan crypto total market cap excluding Bitcoin kemudian masuk ke bear market, tapi justru melanjutkan kenaikan. Nah, itu adalah fakta kedua, teman-teman. Bahwa bukan berarti ketika kita melihat ada koreksi sebesar 30% di sini, itu berarti kita sudah akan pasti masuk ke bear market. Dan saya pribadi masih meyakini bahwa cycle kali ini belum selesai. Tapi ini opini saya ya, teman-teman, bisa aja totally wrong. Tetapi kalau saya pribadi masih merasa bahwa harusnya cycle ini masih akan berlanjut. Cuman yang terjadi selama beberapa hari terakhir adalah semacam shakeout, pencucian para leverage traders yang terbukti dari data yang menunjukkan bahwa ada angka likuidasi terbesar sepanjang sejarah, kurang lebih 2,29 billion dollar, dan itu menyebabkan terjadinya flush out yang sangat menyeramkan di sini. Dan yang perlu teman-teman ingat adalah, biasanya ketika kita mendapatkan ada flush down sedalam ini, perlu ada proses lagi. Proses reakumulasi yang terjadi sebelum pada akhirnya kita bisa kembali recover. Nah, ini yang harus saya mungkin ingatkan ke teman-teman semua. Supaya kalian mempunyai ekspektasi yang lebih realistis gitu ya. Saya tidak mau teman-teman mempunyai
ekspektasi bahwa dalam kurun waktu 1 minggu ke depan kita tiba-tiba akan ke all time high baru lagi. Bukan itu teman-teman yang saya maksud, cycle ini belum selesai. Yang saya maksud adalah kita bisa aja kembali ke dalam fase reakumulasi selama mungkin berminggu-minggu, bahkan bisa aja memakan waktu sampai berbulan-bulan, sebelum pada akhirnya kita akan kembali untuk masuk ke bullish momentum. Nah, itu juga yang telah kita lihat terjadi di sini, teman-teman. Kita mendapatkan sell off yang sangat signifikan. Kemudian, kalau kalian perhatikan, kita mendapatkan fase reakumulasi. Itu dari bulan Agustus sampai ke kurang lebih bulan November. Jadi perlu beberapa bulan sebelum pada akhirnya kita berhasil kembali masuk ke fase bullish. Nah, sama juga kalau misalnya teman-teman lihat beberapa kali sebelumnya ya, setiap kali kita mendapatkan ada sell down atau flush down yang sangat signifikan, biasanya perlu waktu untuk melakukan reakumulasi. Kalau di Mei 2021 kemarin, kita perlu waktu ya kurang lebih juga beberapa bulan ya, anggap kurang lebih 3 bulan lah, untuk kita bisa kembali melakukan recovery. Jadi, itu yang mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai semacam ekspektasi yang lebih realistis, adalah bahwa ketika kita mendapatkan flush down sekencang ini, perlu waktu bagi market untuk kembali melakukan akumulasi, mempersiapkan diri untuk kembali ke fase bullish, dan itu kadang-kadang memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Tapi, tentunya di semua hal, kita bisa lihat dari sisi positif dan juga negatifnya. Nah, sisi negatifnya tentunya adalah kalian harus lebih bersabar lagi gitu ya untuk menunggu altcoin kalian kembali ke harga yang mungkin cenderung lebih tinggi daripada apa yang kita lihat mungkin beberapa bulan terakhir. Tetapi di sisi yang lain juga, ini bisa menjadi berkah bagi teman-teman yang mungkin masih mempunyai sisa cadangan cash di sidelines dan sekarang bisa menyerap dengan harga yang jauh lebih murah daripada beberapa minggu yang lalu. Dan fase reakumulasi yang lama juga menjadi berkah bagi teman-teman yang mungkin menyicil gitu ya, melakukan dollar cost averaging karena mungkin setiap bulan kalian mendapatkan penghasilan, kemudian kalian sisihkan untuk misalnya diinvestasikan ke kripto, maka itu harusnya menjadi berkah buat kalian karena kalian dikasih waktu berbulan-bulan kadang-kadang untuk bisa melakukan akumulasi di harga yang relatif murah. Jadi ini tergantung bagaimana perspektif kalian saja. Tapi intinya, selama teman-teman kita tidak melihat ada semacam V-shape recovery yang terjadi, which is menurut saya bukan sebuah senario yang probabilitasnya paling tinggi untuk terjadi, ya kita masih harus expect bahwa akan ada fase reakumulasi terjadi di sekitaran area ini. Dan perlu kalian ingat, karena kita telah berhasil untuk breakdown di bawah area 1,22 triliun di sini, maka area ini kemungkinan sekarang akan kita flip menjadi area major resistance. Dan selama kita bertahan di bawah area tersebut, maka selalu ada chance bagi kita untuk mendapatkan semacam sideways movement terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan momentum. Oke? Dan kalau misalnya ditanya, lalu kalau begitu, misalnya mau serok, harus serok apa nih kok? Nah, ini menurut saya pribadi lagi-lagi ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mencari altcoin-altcoin yang mungkin menarik untuk diserok, dan berpotensi besar untuk mendapatkan performa yang masif ketika nanti kita kembali bullish, salah satu clue-nya adalah mencari altcoin-altcoin yang sebelum terjadi crash down ini, sebelum terjadi konsolidasi ini, menjadi top performernya. Contohnya apa? Contohnya adalah Ondo sekali lagi. Yang bahkan kalau kita lihat juga selama beberapa hari terakhir, cenderung mengalami koreksi yang tidak sesignifikan yang lain. Kita kembali ke angka 1,2 dolar, itu adalah angka yang kita lihat di tanggal 16 Januari kemarin. Jadi bisa dikatakan ya kita hanya kembali ke area yang sama dengan apa yang kita lihat beberapa minggu yang lalu. Berbeda cerita dengan banyak altcoin lainnya yang mendapatkan koreksi yang sangat dalam, bahkan contohnya misalnya Arweave gitu ya. Bahkan harga ini tidak pernah kita lihat lagi sejak akhir bulan Desember tahun 2023 kemarin. Jadi itu menunjukkan ada semacam strength gitu ya, ada kekuatan di Ondo, bahwa banyak sekali yang ternyata pengen melakukan akumulasi dan tidak banyak yang mau menjual, sehingga meskipun market mendapatkan sell off, altcoin semacam Ondo ini tidak terpengaruh terlalu banyak. Oke, dan kalian bisa cari lagi beberapa lainnya. Dan biasanya nih teman-teman, model-model altcoin seperti ini, ketika nanti market kembali dalam keadaan bullish, mereka yang akan meroket duluan.
Contoh lain ya mungkin adalah Hyperliquid gitu ya. Hyperliquid juga mendapatkan ya pattern yang kurang lebih mirip lah. Selagi semua altcoin itu mengalami crash yang lumayan dalam, Hyperliquid termasuk salah satu yang bertahan dengan cukup baik dan memang performanya selama beberapa waktu terakhir itu terlihat cukup kuat. Jadi itulah mungkin ciri-ciri altcoin yang bisa teman-teman lirik gitu ya untuk dijadikan semacam watchlist. Dan kalau misalnya teman-teman berniat gitu ya untuk membentuk sebuah portofolio, terutama kalau di altcoin, saya sangat sarankan teman-teman untuk consider mempertimbangkan membuka account di CoinEx. Kenapa? Karena di CoinEx, kalian akan bisa mendapatkan pilihan altcoin yang sangat bervariasi. Sehingga ketika market mendapatkan koreksi yang sangat dalam seperti ini, teman-teman, kadang-kadang kalian dikasih harga yang bahkan 60-70% lebih murah di altcoin-altcoin yang market cap-nya masih kecil. Contohnya nih, Research Coin, teman-teman, yang terkoreksi 60-70%. VitaDAO, Paal AI, pokoknya project-project yang sebenarnya berfundamental baik, tapi karena market cap-nya kecil, liquidity-nya tipis, ketika terjadi sell-off, mereka yang terdampak paling besar. Dan saya sekarang sedang membentuk portofolio baru gitu ya, kecil-kecilan di CoinEx, dan ini hanya pure dari spot. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya merupakan traders, mereka juga tentunya menyediakan fitur untuk trading futures di sini. Semuanya lengkap, bisa kalian akses, dan kebetulan mereka juga sedang mengadakan sebuah event yang menurut saya akan sangat menarik untuk teman-teman ikuti karena hadiahnya itu sampai 3.000 token CET. Ini eventnya dari tanggal 3 Februari sampai 8 Februari nanti, teman-teman. Dimana kalau teman-teman nanti menjadi traders, dan kalian misalnya sudah screenshot PNL kalian bisa pamerkan PNL kalian di Telegramnya CoinEx Indonesia. Dan kalian berpotensi menjadi pemenangnya. Dan pembagian hadiahnya nanti akan saya jelaskan, tapi intinya ini adalah syarat dan ketentuannya. Cara berpartisipasinya, sebelum trading, tentunya kalian wajib dulu mendaftar melalui formulir Google Form yang sudah disediakan. Formulir Google Form-nya akan saya sediakan linknya di kolom description kalau teman-teman tertarik. Kemudian setelah kalian mendaftar dan punya akun CoinEx gitu ya, kalian mulai trading dan catat profit dan lossmu setiap hari. Simpan bukti hasil tradingmu dari CoinEx. Peserta wajib mengunggah PNL di Telegram CoinEx Indonesia, yang linknya juga sudah disediakan di kolom description box di bawah. Nama pengguna di PNL harus sesuai dengan nama pengguna di Telegram. Poin akan diumumkan akhir periode event dan pemenang ditentukan berdasarkan PNL secara persentase yang tertinggi. Jadi ini tidak wajib bagi teman-teman untuk punya modal yang sangat besar ya. Modalnya kecil pun tidak ada masalah, yang penting PNL kalian persentasenya paling gede. Gitu kan? Misalnya kalian mendapatkan profit sampai 9.000% misalnya, atau 8.000%. Ya kalian bisa tampilkan nanti di grupnya Telegram, grup Telegramnya CoinEx, siapa tahu kalian menjadi pemenang. Rules-nya, hanya hasil PNL dari trading CoinEx yang akan diterima ya, jadi exchange lain itu nggak bisa. Username PNL itu harus sama dengan username Telegram kalian. Peserta diperbolehkan mengunggah beberapa entry selama masih dalam periode event. Jadi bebas, kalau misalnya kalian mau setelah hari ini upload, besoknya masih ada, yang lebih tinggi, ya kalian tinggal upload lagi, bisa. Oke, peserta kemudian hanya dibolehkan mengunggah PNL di channel yang telah disediakan. Peserta akan didiskualifikasi jika terdapat kecurangan atau manipulasi pada laporan PNL. Jadi jangan pakai edit-edit ya teman-teman, harus real. Dan untuk pemenangnya nanti ada juara 1 dapat 1.500 token CET, juara 2 dapat 1.000 token CET, juara 3 dapat 500 token CET. Dan ini adalah Google Form-nya yang perlu kalian isi cuman nanti email CoinEx kalian dan juga username Telegram. Nah, kalau misalnya kalian belum punya akun CoinEx, kalian bisa langsung aja mendaftar. Linknya sudah akan saya sediakan langsung di kolom description box di bawah. Oke, teman-teman. Jadi, intinya yang mau saya sampaikan di video hari ini ada beberapa. Yang pertama, kita masuk dulu ke chartnya crypto total market cap excluding Bitcoin. Yang pertama, flash down 30-35%, meskipun di bull market, itu adalah sesuatu yang wajar terjadi dan sudah terjadi beberapa kali selama cycle ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Yang berarti, kesimpulan kedua, bukan berarti koreksi seperti ini sudah pasti menyatakan bahwa kita masuk kembali ke dalam bear market. Kita juga telah melihat buktinya di cycle lalu bahwa terjadi juga koreksi bahkan sampai 60-an%. Sebelum kemudian kita kembali mengalami recovery, meskipun kita sudah di bull market,
dan melihat pergerakan yang sangat masif ke atas, tapi sekali kita juga mendapatkan ada pullback sebesar 30-35%. Kesimpulan yang ketiga, ketika kita mendapatkan ada flash down seperti ini, teman-teman biasanya perlu waktu lagi bagi market untuk melakukan reakumulasi. Kadang-kadang bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sebelum pada akhirnya kita kembali siap untuk masuk ke momentum bullish. Jadi kalian harus adjust ekspektasi kalian. Yang keempat, ini sebenarnya juga bisa teman-teman yang mungkin punya cadangan cash, jadikan sebagai justru berkah gitu ya, bahwa kalian dikasih harga yang sangat murah sekarang di altcoin tertentu, bahkan terkoreksi 70-75%, dan kalian sekali lagi dikasih kesempatan untuk dapat menyerap di harga tersebut. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, kesimpulan kelimanya, kalian mungkin bisa consider untuk buka account di CoinEx, karena di sana pilihan altcoin-nya, baik dari market cap yang kecil sampai besar itu ada semuanya. Jadi itu akan sangat membantu, terutama teman-teman yang mau untuk building portfolio spot altcoin dari nol gitu ya. Karena kalau misalnya kita, terutama yang equity-nya kecil, tentunya kalian tidak terlalu disarankan untuk masuk ke altcoin yang market cap-nya sudah terlanjur terlalu besar. Karena tentunya potensi gains-nya sudah akan sangat-sangat terbatas. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.